Hai, inilah aku. Aku yang selalu memikirkan pendapat orang lain dan orang yang selalu mempunyai rencana. Aku orangnya suka membuat plan hingga pada suatu hari terjadi tragedi yang membuatku seakan planku hancur dan berantakan. Hari itu, di mana aku tepat baru lulus SMA. Yang semula aku memiliki plan harus jadi ini, harus jadi itu, harus kuliah di sana, harus kuliah di situ, tiba-tiba hancur ketika tragedi bencana menimpaku 1 tahun sebelum aku lulus SMA. Pada saat itu, tepat bulan Agustus, aku kehilangan sosok pahlawan dalam hidupku, kehilangan sosok wanita kuat yang mampu mendidikku hingga menjadi seperti sekarang ini. Sehari sebelum aku kehilangannya, aku keluar izin untuk pergi membuat tugas kelompok padanya. Hari itu cuacanya agak buruk sehingga membuatku harus menunggu di sekolah setelah selesai membuat tugas. Setibanya aku di rumah, beliau pun sempat memberikan pesan padaku serta aku bercerita padanya kegiatan yang aku lakukan selama hari itu hingga larut malam. Keesokan harinya, aku pun pergi ke sekolah. Biasa, aku adalah orang yang tiap pergi kemana-mana selalu bersalaman pada semua orang. Namun entah kenapa, pada saat itu aku langsung pergi ke sekolah tanpa berpamitan pada siapa-siapa. Mungkin hal itu karena aku dikejar waktu, mengingat jarak sekolah dan rumahku lumayan jauh. Singkat cerita, setelah aku tiba di sekolah, aku pun belajar sebagaimana mestinya hingga tepat pada jam pelajaran keempat dimulai, berbunyilah handphoneku. Ternyata itu ayah aku yang sedang menelponku. Aku pun meminta izin kepada guruku untuk mengangkat telepon ayahku. Lalu, Halo, Sosiaku Pak. Kamu lagi apa? Lagi belajar apa lagi istirahat? Lagi belajar, baru mau masuk kelas. Emangnya kenapa? Oh, nggak apa-apa. Bapak mau ngajak ibumu ke rumah sakit. Apa? Bawa ibu ke rumah sakit? Emang ada apa kok tiba-tiba, Pak? Beneran ibu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa nak. Mau ngajak ibumu kontrol. Kamu parkirnya di dalam. Bisa pulang. Oh, nggak bisa keluar sekarang soalnya parkirnya tadi motor aku di dalam, Pak. Oh, nggak apa-apa nak. Lanjutkan belajarmu nak. Oh, iya ya, Pak. Lagi bentar. Ya udah kalau gitu aku lanjut belajar, Pak. Iya ya. setelah percakapan lewat telepon itu selesai, tak lama kemudian aku ditelepon lagi oleh tanteku. Kebetulan sekali, tanteku adalah salah satu guru juga di sekolahku. Tanteku guru kimia dan kebetulan menjadi wali kelasku pada saat aku kelas 12. Karena kaget, aku ditelepon tanteku, aku pun meminta izin kepada guru mapel pada saat itu untuk mengangkat telepon lagi. Dan pada saat itu, aku keluar kelas untuk kedua kalinya untuk mengangkat telepon. Halo? Apa benar ibu kamu meninggal? Hah? Ibuku? Tadi tante ditelepon sama paman kamu, terus dibilang kalau ibu kamu meninggal. Benarkah tante? Tadi bapak sempat nelpon tapi bapak nggak bilang apa-apa, cuman bilang mau bawa ibu ke rumah sakit. Hah? Terus sekarang kamu di mana? Sekarang aku ada di depan lab biologi tante. Ya udah, nanti tante ke sana ya. Iya tante.
Singkat cerita, setibanya aku di rumah, keadaan rumah sudah sangat suram. Aku yang langsung berlari mencari ayahku dan tanteku yang berusaha menenangkan aku. Rasa pilu, sakit kurasakan dan aku pun menangis di tengah dekapan tanteku. Melihat orang dari pihak keluarga yang membantu membuatku semakin lemah. Berpikir bahwa kenapa semua ini harus terjadi padaku. Ibuku dimakamkan 2 hari setelah hari meninggalnya, dikarenakan dewasa ayunya tepat 2 hari setelah ibuku tiada. Pada saat posisi itu, kedua adikku belum diberitahu. Untuk adikku yang paling kecil, dia dijemput oleh salah satu pamanku dan melihatnya setiba di rumah. Dia pun menangis sesungguhkan. Di sisi lain, adikku yang kedua sama sekali tidak ada yang berani memberitahunya. Mengingat adikku sekolah agak jauh dan takut kenapa-kenapa di jalan. Akhirnya, adikku yang kedua tahu setelah dia pulang dari sekolah. Singkat cerita, keadaan pun semakin memburuk. Melihat adik-adikku yang terus melamun dan bapakku yang seakan-akan tegar, membuat pikiranku kacau. Melihat orang-orang datang berseliweran untuk melayat, membuatku harus tegar. Tak lama kemudian, aku pun mencari adikku dan berkata, Ma, udah Mam, Belum Kak, makan dulu aja adiknya. aku belum ada nafsu makan, nanti aja. Kamu mau makan? Kamu nggak nafsu juga kan? Kalau kalian nggak makan, takutnya ntar kalian sakit. Kalau udah sakit nggak bisa. Itu terdepan istirahat hanya itu yang terakhir. Ya nanti ya. Ada aja sama Komang. Kalau gitu kakak yang ambilin kalian makan. Nggak usah Kak. Enggak mau kakak mau kalian sakit. Kakak yang ambilin. mendengar hal itu, aku pun pergi, bergegas mengambilkan mereka makan dan menyuruhnya untuk makan. Namun apa daya, mereka berdua hanya makan seonggok nasi yang aku ambilkan dan berdalih bahwa mereka tidak lapar. Waktu makin berlalu dan pemakaman ibu pun selesai dilakukan. Beberapa hari setelah pemakaman ibu dilakukan, hari sepi makin terasa. Yang awalnya ramai karena banyak orang yang melayat hingga akhirnya rumah sepi akibat berakhirnya acara pemakaman ibu. Tiap hari, aku dan keluargaku berusaha tegar karena aku merasa sedikit sekali yang peduli terhadap keluargaku. Pada saat itu, aku memang tinggal dengan kakek dan nenekku, namun beda rumah. Banyak orang yang beranggapan bahwa aku dan adikku diasuh oleh kakek dan nenekku, namun realita mengatakan tidak. Hingga pada suatu ketika, ada piodalan di salah satu pura tempatku. Pada saat itu berat rasanya aku mengerjakannya sendiri, mulai dari membeli alat bahan hingga menghanturkannya. Banyak orang yang mengira bahwa bantan atau sesajen yang aku buat dibuatkan oleh nenekku. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Nenekku hanya mengajariku bagaimana caranya. Sisanya aku yang melaksanakan dan mengerjakannya. Nenekku seperti itu bukan karena tidak mau membuatkanku banten. Namun nenekku ingin aku belajar mandiri. Mengingat nenekku yang sudah berumur. Karena hal itu, aku pun mulai belajar untuk membuat canang, banten, dan lain sebagainya. Hari kita semua sembahyang bersama dengan bapak, adikku, dan kakek nenekku. Aku dan adikku yang ketiga duduk berbarengan dan adikku berkata, Tapi kita sekarang harus terbiasa hidup dengan kan dari kakak. Jangan gitu main. hari pun semakin berat untuk aku jalani dengan adik-adikku serta ayahku. Ayahku yang berusaha menjadi tulang rusuk di tengah tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga, serta adik-adik yang berusaha kuat dan tegar di tengah orang-orang yang keluarganya masih genap. Demikian juga denganku. Aku yang berusaha kuat dan berusaha membagi waktu antara tugas sekolah dan tugas rumah. Hingga pada suatu ketika, aku dihadapkan dengan kondisi yang sulit bagiku.
Hari di mana ada piodalan, serta tugas-tugas sekolah yang banyak. Waktu itu, aku merasa sangat capek. Tiap malam selalu ku mengeluh. Tiap malam selalu ku menangis, meratapi nasib yang terjadi pada diriku. Setiap ada hari raya suci, rasa lelah dan sakit kepala selalu aku rasakan. Aku yang awalnya anak manja, hanya membantu sedikit pekerjaan rumah, seketika berubah 180 derajat, harus menjadi orang serba bisa mengingat keadaan yang menimpaku. Tiap hari aku terus belajar, mulai dari atur waktu, memasak, membuat banten, hingga itu menjadi kewajibanku. Semenjak ada kejadian itu, tanggung jawab ibu rumah tangga rasanya sudah menjadi tanggung jawabku. Selain aku harus bertanggung jawab pada tugas sekolahku. Waktu terus berjalan, hari semakin berlalu, hingga tiba saatnya aku pun lulus SMA. Tiba sudah hari kelulusanku, semua teman-temanku sudah menyiapkan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Berbeda denganku, aku yang masih memikirkan harus kemana aku setelah ini. Hari itu, aku masuk 5 besar seleksi siswa untuk mendaftar ke perguruan tinggi menggunakan jalur SNPTN. Namun, pada saat itu, aku tidak harus memilih yang mana karena aku selalu menuruti apa yang selalu diucapkan oleh pihak keluargaku, terutama kakekku. Kakekku menyuruh aku untuk memilih kedokteran dan aku pun memilih itu. Alhasil, aku pun tidak lolos. Hari makin berlalu hingga pada saat itu aku tidak jadi melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu kian berlalu, aku pun mulai sedih melihat diriku yang malang ini tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena pada dasarnya, kuliah adalah impianku dan menjadi salah satu plan bagiku. Hingga pada suatu hari, adik-adikku serta ayahku sedang beristirahat di rumah dan aku pun bertanya pada ayahku. Kamu mau kuliah? Kalau kamu mau kuliah, siapa nanti yang mengerjakan tugas di rumah? Tapi ya udah nggak apa kalau gitu. Setelah mendengarkan jawaban ayahku pada saat itu, aku pun pergi ke kamar karena tak kuasa aku menahan tangis. Hingga akhirnya aku pun menangis di kamar. Menangis sambil menyalahkan keadaan dan selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Singkat cerita, aku pun bertemu dengan tanteku yang menjadi guru di SMA aku dulu. Tante pun bertanya kepadaku, Kamu udah daftar kuliah? Mau kuliah di mana kamu? Belum tante, aku kayaknya nggak kuliah, kasihan aku lihat bapak sama adik-adikku. Loh, kok gitu? Lihat tuh sepupu-sepupu kamu semuanya kuliah, masa kamu sendiri nggak kuliah? Mana aku harus gimana tante? Tante kan tahu gimana keadaan keluarga sekarang. Aduh, ya udah deh, nanti tante bantu ngomong sama bapak kamu ya, supaya kamu bisa dikasih kuliah ya. Ya, makasih ya tante ya. Iya. Kalau gitu aku pamit dulu ya tante. Iya. tak lama kemudian dari kejadian hari di mana aku bertemu dengan tanteku, akhirnya tanteku pun menghampiri aku di rumah. Kebetulan semua orang ada di rumah. Dewi kok tumben? Iya, Nika mau ngomongin masalah ini anaknya nggak didaftarin kuliah, kan udah lulus dia sekarang. Gimana ini mau daftarin kuliah, Wi? Keadaannya sudah seperti ini. Aku punya 3 orang anak. Terus nanti aku takutnya di tengah jalan nanti nggak bisa menyelesaikan studinya anakku ini, Wi. Nah, apa sih hambatannya? Biaya. Iya, biaya, Wi. Kalau masalah biaya, biar nenek yang bantu sebisa nenek. Tuh, bener. Ibumu aja mau bantu. Sekarang tinggal kamu, tinggal kakak yang harus bisa motivasi anaknya biar mau kuliah. Ya kalau begitu, aku ucapkan terima kasih banyak, Wi.
Mohon maaf, aku tidak bisa bantu apa. Ya udah, nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting semuanya udah diomongin. Sekarang kamu mau kuliahnya di mana? Sebenarnya belum tahu mau kuliah di mana, soalnya belum ada rencana mau kuliah di mana gitu kan. Seriusin nak, kamu mau kuliah di mana, jurusan apa? Kurang tahu nek, aku masih bingung, makanya aku minta tolong sama tante. Ya udah kalau gitu nanti tante cariin dulu ya kampus yang cocok buat kamu. Nanti tante info lagi ya. Ya. Ya udah kalau gitu tante pamit dulu ya. Bu, aku pamit ya. Oh iya Wi, hati-hati Wi ya. Makasih ya tante. Ya. Seriusin nak, kamu mau kuliah di mana? Biar nenek bisa bantu. Masalah uang tenang saja. Kakek kamu kan sudah janji sebelum meninggal. Ya, terima kasih ya Nek atas bantuannya. Hari semakin berlalu. Tak lama kemudian, semenjak dimana tanteku mengatakan akan membantuku, akhirnya tanteku datang lagi ke rumah dan berkata, Ri, kamu mau nggak kuliah di STAH? STAH? Kampus apa itu tante? STAH Bukuturan di Singaraja. Kampus agama sih, tapi nggak semua kok jurusannya agama. Terus ada prodi apa selain agama di sana tante? Kalau setahu tante sih di sana ada PGSD, PG PAUD, sama ilmu komunikasi. Itu nggak termasuk agama kok. Dari ketiga prodi itu, aku masih bingung harus milih yang mana tante. Kalau menurut tante sih PGSD bagus deh kayaknya. Tapi aku sukanya akuntansi sama matematika tante. Nyatanya di STAH yang tempat kampus tadi tante rekomendasiin belum ada akuntansi sama matematika. Ya udah kalau gitu Pak ambil PGSD aja ya. Soalnya dari prospek kerja PGSD itu bagus. Nanti guru SD itu banyak dicari. Tapi kalau nyari PGSD aku belum ada basic, jadi bingung tante, gimana nih tante? Terus kamu maunya kayak gimana? Kalau gitu, biar kuliah aja, mungkin lebih baik aku milih PGSD sebagai pilihan pertama. Yang kedua, Ilkom buat jaga-jaga program tante gimana? Kalau menurut tante bagus kok, nanti PGSD itu bagus loh buat kamu, apalagi kamu perempuan, nanti bisa dicari itu guru SD itu banyak dicari. Terus kalau pendaftarannya gimana tante? Setahu tante sih pendaftaran gelombang 1 udah ditutup sekarang. Nanti tante cari tahu dulu ya gelombang kedua, soalnya katanya udah hampir tutup ini juga. Nanti tante informasiin lagi ya. Ya tante. Terus kalau pendaftarannya offline gimana? Kalau itu nanti aku yang nganterin, tenang aja. Kalau gitu, maaf sebelumnya tante, aku banyak ngerepotin juga nih sama bapak juga banyak ngerepotin tante. Makasih ya sebelumnya tante udah bantu nyari kampus gitu, bantu antar sama nyari link pendaftarannya. Aku juga banyak-banyak terima kasih sama kamu Wi, sudah membantu sekali keluarga aku Wi. Makasih banyak Wi ya. Iya, sama-sama. Nanti kamu kuliah dulu ya. Semoga aku bisa menjalaninya. Ya udah kalau gitu tante pulang dulu ya. Ya. Aku pulang dulu ya kak. Iya Wi, makasih banyak Wi ya. Makasih ya Hati-hati tante. Wi ya. Udah malam juga, hati-hati ya Ya tante. udah malam nih, tante pulang dulu. Iya. waktu terus berjalan. Aku pun mulai mencari informasi mengenai kampus itu, sembari menunggu link pendaftaran yang akan diberikan oleh tanteku. Hingga tiba saatnya, aku pun diberikan link pendaftaran oleh tanteku yang disend lewat WA. Setelah mendapatkan link tersebut, aku pun langsung mendaftarkan diri dan memilih prodi apa yang akan aku pilih. Setelah mengisi link pendaftaran, ternyata ada beberapa berkas yang harus disiapkan dan dikumpulkan ke kampus. Aku pun menyiapkan berkas-berkas tersebut. Karena berkas dikumpulkan di kampus, aku pun memberitahu kepada ayahku dan berkata, Pak, ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk daftar di kampus kita, Pak. Terus gimana? Saya tidak tahu daerah Singaraja. Coba kamu ngomong dulu sama tantemu.
Oh iya Pak, ntar malam aku chat tante bilang persyaratannya ternyata harus dikumpul secara offline ke Singaraja. Oh iya, kamu minta tolong aja terus sama tandemu ya. Ya. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Ya, Kalau gitu aku mau nyiapin berkasnya dulu Pak. ya. Tak lama kemudian, sang surya pun tenggelam. Aku pun bergegas menghubungi tanteku lewat WA. Setelah percakapan chat tersebut berakhir, keesokan harinya, aku pun dihubungi kembali oleh tanteku dan mengatakan 2 hari setelahnya baru bisa mengantarku dan aku langsung jawab iya. Tibalah hari di mana aku diantarkan oleh tanteku untuk mendaftar di kampus Tah Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Singkat cerita, aku diterima di sana dengan pilihan pertama yaitu PGSD. Senang rasanya aku bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di kampus ini, aku banyak mendapat ilmu dan teman-teman yang baik. Aku yang tidak berdomisili asli Singaraja mendapatkan yang baik di sini. Mulai dari teman hingga pihak keluarga pun baik padaku. Suatu hari, tibalah di mana salah satu dosen mengajak kita untuk belajar tatap muka. Di sana, keadaanku belum ngekos dan belum tahu daerah sana. Namun, karena aku mempunyai teman yang baik, aku pun diajak untuk menginap di rumahnya. Nama temanku itu Ani. Ani adalah teman di mana rumahnya selalu jadi rumah kedua di Singaraja sebelum aku ngekos. Aku yang selalu merepotkan dirinya dan dia yang selalu senantiasa membantuku. Singkat cerita, aku pun bersama Ani di rumahnya untuk mengerjakan tugas. Lalu, Kamu nginep aja lah di sini ya. Kasihan kalau TP kan jauh. Enggak enak aku sama kamu. Masa aku yang repotin kamu terus? Ih, nggak apa-apa, di sini aja lah nginep ya. Tapi beneran nggak apa-apa aku ngerepotin kamu. Beneran nggak apa-apa. Serius nih, di sini aja lah nginep ya. Ya kalau gitu sementara waktu sebelum aku dapat kos aku nginep dulu di sini ya. Ya ye, nginep di sini ya. Kasih ya. Ya nggak apa-apa. Sama-sama. Ya. sembari melanjutkan tugas, akhirnya aku pun menginap lagi di rumahnya. Namun, tak lama dari hari itu aku mulai mempunyai teman lagi bernama Dewi dan Ayu. Akhirnya kita bertiga bersama-sama menginap di rumahnya Ani. Di sana, kami saling bertukar cerita mulai dari keunikan bahasa daerah dan awal mula mengapa memilih kuliah di Tah Negeri Empu Kuturan Singaraja dan kata teman-temanku. Kalian milih kampus kah emang pengen kuliah di sana sama prodi PGSD emang pengen nyari PGSD? Aku sih ya, karena dekat. Selain itu juga murah. Kalau aku direkomendasiin sama kakakku. Sama kamu? Selain itu juga kan di STAH itu kan udah nyediain asrama, jadi kalau aku anak rantauan ini cocok deh kayaknya. Kalau kamu? Kalau aku kayaknya karena pilihan kedua deh. Soalnya kemarin aku dapet daftar kuliah di kampus yang lain, kan nggak dapat, terus direkomendasikan sama paman dan juga ibu aku. Terus kamu gimana? Kalau aku awalnya nggak ada niatan kuliah karena kan ada situasi yang kurang mendukung. Tapi karena tanteku kekeh biar aku kuliah, tanteku lah yang bantu aku nyari kampus di STAH sampai daftarin. Sama prodinya pun tanteku yang milihin. Awalnya sih nggak ada niatan milih PGSD gitu. Ada ya yang benar-benar mencari prodi PGSD ya? Iya, kalau gitu aja ya. dah. Oh, nggak ngerti. Iya, mau prodi apapun yang penting jalanin aja, semua prodi itu bagus kok. Gitu. Karena keasikan mengobrol, akhirnya aku tahu alasan teman-temanku kuliah di sana. Dan di tengah percakapan itu pun kami sharing masalah yang mungkin dirasa berat untuk dijalani. Aku yang selalu merasa beban hidupku berat, ternyata setelah mengenal banyak orang di lingkungan tempatku kuliah, aku jadi tahu setiap orang pasti memiliki ujian hidupnya masing-masing, dan Tuhan memberikannya dengan cara yang berbeda. Ani adalah teman pertama yang mengetahui aku seorang anak piatu, dan dia selalu membantu dikala aku mengalami kesulitan. Selanjutnya Dewi dan Ayu yang mengetahuinya. Akhirnya, karena mereka bertiga tahu aku jadi tidak merasa tertekan saat bercerita. Aku yang selalu
menutupi segala hal yang berhubungan dengan ibu. Akhirnya aku bisa bercerita keluh kesahku selama ini. Kamu anak kuat ya, jangan hancurin kepercayaan orang-orang yang udah percaya sama kamu. Iya, aku berusaha semaksimal mungkin biar nggak ngancurin kepercayaan mereka. Aku juga bilang makasih sama kamu udah mengajarkan apa itu hidup sebenarnya dan arti kehidupan selain yang aku alami itu. Semoga kita bisa menjadi anak kuat. Kamu kan merantau juga gitu. Nih, makasih. Aku merasa aku dan Dewi memiliki nasib yang sama. Walaupun Tuhan mengujinya dengan cara yang berbeda, namun aku dapat merasakannya. Dewi yang hidup jauh dari keluarga dan harus kuat di rantauan. Berbeda dengan Ayu. Ayu adalah temanku yang random. Kadang dia cerita, kadang dia sedih, kadang dia insecure juga. Namun dia selalu ada di kala aku meminta tolong padanya. Keluarganya yang baik padaku juga memberikan kehangatan bagiku. Suatu hari, aku dan Ayu akhirnya ngekos bareng karena merasa tidak enak harus terus bermalam di rumah Ani. Di sini apa-apa selalu aku lakukan berdua bersama Ayu di kos, mulai dari beberes, makan, membuat tugas, dan bahkan jalan-jalan untuk mencari udara segar. Singkat cerita, aku pun berdua ngekos. Di sini, padahal posisiku lebih tua daripada Ayu. Namun, Ayu bisa bersikap lebih dewasa daripada aku. Karena kita sudah ngekos, kita pun jarang menginap di rumah Ani lagi, namun kita sering bermain ke sana seperti mengerjakan tugas atau masak-masak di sana. Akhirnya, aku dan teman-temanku belajar bersungguh-sungguh di kampus sana. Aku yang berpikir bahwa jangan mengeluh, jangan capek. Ayah di rumah pasti lebih capek, membuat aku menjadi tambah semangat, belum lagi pengorbanan tanteku dan teman-temanku yang percaya padaku. Di sini dapat aku lihat bahwa perjalanan hidup orang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kisahnya masing-masing dan Tuhan sudah memporsikannya pada masing-masing umatnya. Akhirnya, aku dan Ayu, Dewi dan Ani belajar dengan senang di sana dan mendapatkan banyak teman baik di sana. Mendapatkan banyak teman yang memiliki cerita hidupnya masing-masing yang dapat menguatkan aku. Jadi pesan aku dalam cerita ini adalah tetaplah semangat menjalankan hidup. Hidup itu penuh misteri dan kejutan. Semoga ada kejutan indah di akhir kesedihan yang kalian rasakan. Inilah sedikit kisah hidupku. Jikalau diceritakan lagi mungkin tidak bisa diterjemahkan lagi dengan kata-kata. Karena setiap orang akan memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda. Sekian dari aku, kita dan kami. Semoga dari cerita ini kalian mendapatkan makna tersirat yang terkandung di dalamnya.